Halo, saya ucapkan selamat datang buat semua peserta BPN Connect 8 dalam tema gini. Jadi, Duta Wisata enak nggak sih sebenarnya? Thank you buat Mbak Putri udah nyempatin waktunya, Mbak Putri. Iya, Mbak Rosi. Gimana Mbak Putri? Bali gimana keadaannya sekarang? Bali sekarang sangat luar biasa sepi ya, nggak seperti biasanya. Oke. Karena emang lagi COVID, jadi banyak tempat yang lagi kosong karena nggak ada wisatawan yang datang. Kayak gitu. 80% aku cek emang toko, tempat wisatawan itu emang tutup ya, Mbak ya? Iya, semua tutup. Oh. Oke, kita sambil nunggu semuanya gabung nih, Mbak. Mungkin sekitar 1 menit lagi kita mulai, bisa? Iya, bisa. Ya. Mbak Putri, sekarang ambil kuliah di Bali, jurusannya dokter hewan ya, Mbak ya? Iya, kedokteran hewan. Kenapa dokter hewan? Kenapa nih? Kenapa dokter hewan ya? Karena emang pengen jadi dokter dan yang paling pertama cinta hewan. Oh, oke. Kenapa memutuskan untuk sekolah di Bali? Kenapa? Apakah mempengaruhi kemarin jadi duta wisata, jadi pengen eksplor wisata-wisata di Bali dan mengimplementasikan di Kalimantan nanti atau gimana? Sebenarnya ini cerita yang lucu sih, sebenarnya sama sekali nggak ada kepikiran buat kuliah di Bali. Tapi pada saat tes yang SBMPTN itu, ya kan, pada saat daftar itu sebenarnya Bali itu kepencet Mbak Rosi. Ini lucu sekali. Wow. Iya. Sebenarnya kepencet pada saat itu pilihan Bali dan aku baru sadar ketika hasil pengumuman itu keluar ternyata dinyatakan lolos di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bingung dong, Universitas Udayana di mana gitu kan. Searching Universitas Udayana di Denpasar. Denpasar itu mana ya? Oh, ternyata di Bali. Ini emang satu cerita lucu sih sebenarnya. Nggak disangka-sangka emang jalannya ke sini kayak gitu. Tapi akhirnya dari Bali banyak banget belajar tentang semuanya deh. Oh, gitu. Jadi secara tidak sengaja ya, Mbak ya? Halo. Iya, secara tidak sengaja. Mungkin lagi pada tes ya. Mic-nya Mbak Rosi kayaknya ke ini deh, ke mute. Di unmute dulu. Iya nggak sih? Udah muncul suaranya? Iya, baru muncul suaranya. Oke, buat semua peserta yang udah masuk dan udah login di webinar kali ini, aku bisa minta tolong untuk mic-nya di mute terlebih dahulu, agar nanti proses tanya jawab bisa langsung di chat di bawah di aplikasi Zoom-nya, di dulu pertanyaannya apa, nanti dari saya akan menyampaikan ke Mbak Putri ataupun nanti dari tim yang di sini yang akan memilih salah satu pertanyaan. Lalu nanti ada adlibs dulu ya Kak ya. Adlibs akan kita tampilin dalam hitungan berapa? Gimana? Oh, oke. Untuk teman-teman semua mungkin bisa langsung yang belum mendaftarkan diri di Sobat IndiHome bisa langsung ke websitenya di sobatindihome.co.id. Nanti di situ bisa tahu apa sih sebenarnya Sobat IndiHome itu, lalu gimana prosesnya dan apa keuntungannya menjadi Sobat IndiHome. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung masuk ke agenda pada siang hari ini ya Kak Putri ya. Iya Kak Rosi, udah waktu. Ini ada yang bisa kita lanjut ya Kak semuanya? Oke. Kita akan show untuk rules-nya webinar siang hari ini terlebih dahulu. Oke. Webinar BPN Connect, interaktif webinar dengan tema Jadi Duta Wisata sebenarnya asik apa enggak sih?
speaker hari ini kita kedatangan dari Andi Putri Restu, top 5 Duta Wisata Kalimantan Timur tahun 2017. Kita applause dulu buat Kak Putri, thank you banget buat nyempatin waktunya, udah hadir. Lalu kita bisa langsung ke rules-nya. Untuk semua peserta, pastiin untuk koneksinya kalian bisa tetap lancar, tetap nggak putus-putus untuk nyaksiin Zoom pada siang hari ini. Lalu untuk tetap memakai account ataupun nama Zoom sesuai dengan yang kalian daftarkan di web. Jadi jangan berbeda dengan yang daftarin di web ya, misalnya nama pacar atau nama orang tua, jangan, kita pusing nanti kakak, nanti ngechatnya ya kak ya. Jadi mohon sesuai dengan didaftarkan di web. Lalu untuk semua account Zoom-nya kita mute ataupun diharapkan untuk mute terlebih dahulu. Nanti jika ingin bertanya, nanti saya akan chat ataupun saya akan pilih dari kolom chat di bawah. Nanti bisa raise hand ataupun menchat ataupun mengetik pertanyaan terlebih dahulu, nanti setelah itu baru akan kita bacakan. Tidak diperkenankan untuk berkata negatif, ataupun yang mengunsur dengan sara, ataupun yang mengunsur dengan politik-politik ya Kak ya, jadi kita nggak mempersilahkan itu. Lalu saat ini rangkaian acaranya kan pertama kita akan opening dulu. Kita akan perkenalan dulu Kak Andi Putri Restu Rahmawati gitu ya. Itu siapa sih sebenarnya gitu. Lalu nanti kita akan sesi pemaparan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi duta wisata, sistemnya seperti apa sih. Lalu kan akan ada kita pertanyaan ya Kak ya sama teman-teman peserta nanti. Mereka mau menanyakan mungkin mengenai apa sih yang harus dipersiapi dan segala macam. Kita akan buka sesi pertanyaan. Lalu dan kita sesi terakhir kita akan closing. Dan wah kakaknya ada nyata-nyatat di sini. Jadi pertanyaan yang terbaik akan kita pilih dengan door prize senilai Rp200.000 ya untuk pertanyaan yang terbaik. Lalu apa lagi nih Kak? Door prize 3 orang senilai Rp300.000. Jadi ada juga door prize untuk 2 orang penanya yang terbaik itu senilai Rp200.000. Lalu door prize-nya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pertama. Acara hari ini itu semuanya disponsori oleh IndiHome dan Sobat IndiHome. Jadi buat teman-teman semua yang udah hadir dan berpartisipasi pada siang hari ini, bisa langsung mendaftarkan diri dulu untuk di Sobat IndiHome biar tahu keuntungan dan apa sih Sobat IndiHome itu. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke agenda ya Kak ya, Kak Putri. Oke, sudah siap semuanya? Oke, aku perkenalin dulu. Halo, selamat siang. Nama saya Rosita Mayasari. Saya selaku account manager untuk consumer di Balikpapan. Lalu di sini ada Andi Putri Restu Rahmawati Trisaldi Rahmana. Hebat kan aku bisa tahu nih semuanya. Jadi Kak Andi Putri atau biasa yang disebut dengan Kak Putai ya? Dengan Kak Putai ya. Kak Putai mungkin mic-nya bisa di-on aja nggak apa-apa Kak? Oke. Ya benar sekali. Akrabnya disapa Pute. Semua teman-teman yang dekat manggilnya Pute. Oke. Kak Pute kalau boleh tahu dan mungkin peserta yang di sini semua pengen tahu, Kak Pute sebenarnya orang asli mana sih? Terus kelahiran tahun berapa sih sebenarnya? Gitu. Silakan Kak Pute. Kalau mau ditanya asli mana, karena saya juga campuran ya, papa saya itu dari Bugis Makassar, mama saya itu Sunda Bandung. Dari nama udah kelihatan ya Andi Putri Restu, saya ini keturunan Bugis Makassar kayak gitu. Tapi udah dari SD merantau ke Kalimantan Timur, tentunya di Kabupaten tercinta Penajam Pasir Utara. Seperti itu. Oke, aku akan jelasin secara singkat dan padat. Prestasi apa aja sih yang selama ini Kak Andi, Kak Putri dapetin selama menjadi duta wisata ya Kak ya. Jadi di 2015 Tourism Ambassador of Benua Taka Penajam, di 2017 itu Tourism Ambassador Favorite of East Kalimantan. Wow. 2017 Top 5 Tourism Ambassador of East Kalimantan. Lalu di sini juga ada third winner of Student Scientific Papers Competition. Wow. Karya tulis ilmiah mahasiswa Health by Veterinary Medicine
Faculty of Udayana University. Wow, keren banget Kak. Apa? Gimana? Kenapa sih Kakak mau pengen jadi duta wisata? Kenapa sih sebenarnya Kak? Motivasi motivasi utama jadi duta wisata apa sih? Ya, kenapa pengen jadi duta wisata dan motivasi apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri ingin jadi duta wisata? Ya pastinya karena yang pertama aku itu suka banget tentang budaya-budaya, cinta banget tentang kebudayaan. Terus aku tuh memegang prinsip bahwa di mana kita tinggal, di situ kita harus mengetahui daerah itu sampai sedetail-detail mungkin, sedalam-dalam mungkin. Jadi itu sih yang termotivasi, dan aku juga pengen nggak cuma aku yang tahu tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara tentunya, tapi aku juga pengen seluruh warga Indonesia itu tahu tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebenarnya nih ya Mbak Rusi, kalau boleh cerita sedikit nih ya. Dulu ketika aku sekolah, ketika aku liburan, atau ketika ada kegiatan lomba di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara, ketika aku memperkenalkan diri, asalnya dari mana, aku bilang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, wah orang pada banyak nggak tahu di mana sih Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ketika aku bilang Kabupaten Penajam Pasir Utara itu dekat dengan Balikpapan loh, dengan kota Balikpapan. Oh, langsung semua kayak ngomong, oh Balikpapan, iya tahu kalau Balikpapan kayak gitu. Oh, ternyata ada ya Kabupaten Penajam Pasir Utara seperti itu ya kan. Nah, jadi pengen banget masyarakat Indonesia itu tahu di mana sih Penajam Pasir Utara. Tapi dengan adanya berita bahwa pemindahan ibu kota dipindahkan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara nih Mbak Rosi ya. Sepakat banget semuanya ya, spotlightnya ke Penajam ya. Iya, sekarang seluruh Indonesia itu tahu di mana Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi aku tuh juga bangga gitu loh menjadi salah satu masyarakat, salah satu duta wisata dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sekarang itu udah terkenal banget kayak gitu. Wow. Jadi ada kebanggaan tersendiri aja gitu. Oh, oke. Iya sih, itu juga yang mungkin selama ini mungkin teman-teman yang punya teman di luar Kalimantan tuh sebenarnya Balikpapan tuh gimana sih kotanya? Memang Balikpapan itu bukannya Kalimantan itu Balikpapan itu hutan semua ya, nggak tahu kan apa yang di Balikpapan, apalagi sampai ke Penajamnya gitu kan. Jadi sebagai duta wisata, kakak sendiri sebenarnya di Penajam ataupun kita kan apalagi aku adalah mungkin orang-orang tuh mengenal Kalimantan itu adalah kota bisnis. Iya. Itu kebanyakan adalah kota bisnis. Kota di mana mungkin banyak pertambangan, banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan di sini, tapi dalam konotasi sifatnya adalah bisnis gitu kan. Sebenarnya pengembangan apa sih yang sebenarnya bisa kita kembangin di Balikpapan, actually apalagi di Penajam yang sebenarnya itu menjadi potensi bagus supaya kita bisa mengembangkan kota ini, bisa mengembangkan Balikpapan, bisa mengembangkan Penajam. Itu sebenarnya kita tempat mana sih yang sebenarnya harus kita expose lebih banyak gitu Kak? Iya, jadi tentunya kan menjadi new capital city of Indonesia. Wow, udah keren banget kata-katanya, keren banget kayak gitu. Jadi banyak hal sebenarnya keunggulan dari Kalimantan Timur, khususnya kota Balikpapan dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mulai dari sektor industrinya, pertambangannya, minyaknya, dan juga salah satunya yaitu sektor pariwisatanya, ya kan Mbak Rosi ya? Betul. Jadi kita tahu kalau misalnya sektor pariwisata itu ya kalau di Balikpapan kita punya wisata alamnya, kita punya wisata buatannya, kita punya wisata budayanya. Nah, contohnya untuk di Kabupaten Penajam nih, kalau untuk wisata alamnya Penajam punya pantai, Penajam punya tempat-tempat yang tinggi di mana kita bisa melihat pemandangan dari atas, ya kan bagus gitu. Terus Penajam juga punya wisata buatannya. Wisata buatannya seperti kalau misalnya Mbak Rosi pernah nih ke Penangkaran Rusa di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Pernah Ya. Nah, itu merupakan juga salah satu wisata buatan di mana masyarakat bisa berwisata dan juga mengedukasi diri sendiri tentang salah satu ikon dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yaitu Rusa, seperti itu Mbak Rosi. Nah, selain itu juga ada wisata budayanya. Tentunya kan kalau di Penajam Pasir Utara setiap bulan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setiap tahun itu mengadakan kayak festival budaya gitu loh. Jadi memperkenalkan budaya pasir itu seperti apa sih, dengan ritual adatnya, upacara adatnya, tari-tariannya, musiknya. Nah, kayak gitu. Untuk di Balikpapan
Balikpapan, kalau tadi di Penajam Pasir Utara kita punya penangkaran rusa, kayak gitu kan. Kalau di Balikpapan kita punya penangkaran beruang madu, kita punya tritip, buaya, ya kan Mbak. Di sana juga tempat konservasi, bukan sekedar konservasi, kita juga bisa edukasi masyarakat tentang ikon dari Kota Balikpapan. Kan ikon dari Kota Balikpapan beruang madu, ikon dari Kabupaten Penajam Pasir Utara itu ada rusa sambar kayak gitu. Jadi sekaligus berwisata, sekaligus juga belajar tentang hewan-hewan yang patut dilindungi tentunya ya, itu hewan khas Indonesia kayak gitu loh Mbak Rosi. Berarti jangan skeptis bahwa Kalimantan Timur itu adalah tempat untuk bisnis aja, enggak ya? Padahal punya banyak banget tempat wisata yang bisa dieksplor, yang sebenarnya tuh menarik banget dan gak kalah menarik sama kota-kota besar lainnya ya Kak Putih ya? Iya, benar banget. Oke, balik ke pemilihan flashback ketika waktu pemilihan jadi duta wisata ya Kak Putih. Mungkin teman-teman semua yang udah bergabung ini pengen nanya, sebenarnya bekal apa sih yang bisa teman-teman siapin buat jadi salah satu konsesan pemenang ataupun peserta dari duta wisata? Bekal apa yang mereka harus punya? Apakah hanya cukup dengan bekal pengetahuan wisatanya aja, atau apa sih yang perlu dia butuhin untuk menjadi salah satu peserta duta wisata, Kak Putih? Ya, jadi sedikit cerita, pada saat itu di tahun 2015 adalah tahun pertama saya mengikuti ajang duta wisata, ya perpejanan gitu-gitu lah pokoknya. Itu umur saya masih 16 tahun pada saat itu. Ya, karena aku tadi baca di tahun 2015 itu kakak adalah salah satu termuda. Iya, itu salah satu penulis termuda. Itu sempat masuk di Kalimantan Timur Post koran gitu pokoknya. Benar. Nah, jadi kalau pengen ikut atau bekal apa sih itu ada yang namanya 3B. 3B ini adalah beauty, brain, behavior. Jadi cantik, penampilan, good looking. Tapi tidak cukup hanya cantik aja, tidak cukup hanya good looking aja. Kita juga harus punya brain. Brain itu bisa pengetahuan umum seperti itu. Jadi ya pengetahuan di luar dari kepariwisataan, bisa mungkin tentang ekonomi, tentang pelajaran mungkin, matematika mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya behavior kayak gitu. Jadi tidak hanya cantik dari luar, tidak hanya pintar, tetapi juga attitude atau tingkah laku dalam sehari-hari itu harus baik. Seperti itu loh Mbak Rosi. Jadi itu. Dan yang paling penting adalah yang pertama itu jangan takut mencoba, harus berani, memberanikan diri, dan tentunya harus percaya diri kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal beauty, brain, behavior Kak. Tadi kan kita udah nyebutin soal brain, mungkin kita akan ke depannya secara brain itu akan terpupuk secara alami ya, nanti mungkin dia bisa belajar dan segala macam. Tapi mengenai dengan behavior, standar kecantikan yang biasanya diterapin oleh juri-juri duta wisata. Apakah memang benar pokoknya harus tingginya harus di atas 160, harus di bawah 160 nggak boleh gitu, atau nggak boleh, tidak boleh menggunakan hijab ataupun tidak boleh tatoan atau gimana tuh sebenarnya ada standar sendiri nggak sih Kak dari tim panelis duta wisata sendiri gitu? Ya, jadi kalau terkhusus di Kalimantan Timur kali ya, dan juga terkhusus di Kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara, sebenarnya itu buat peraturan-peraturan itu udah ada. Jadi duta wisata itu minimal 160 cm tingginya, dan juga berat badannya harus ideal sesuai dengan tinggi seperti itu. Tapi untuk permasalahan hijab untuk di Provinsi Kalimantan Timur itu tidak mempermasalahkan sama sekali. Jadi it's okay yang mau berhijab bisa join juga seperti itu. Tapi itu otomatis nanti pada saat tahap seleksi, misalnya yang ada nih yang tingginya di bawah 160 itu secara otomatis akan terseleksi dengan sendirinya, karena kan tahapan-tahapan di duta wisata itu ada tahapan cek kesehatan kayak gitu, psikologi, wawancara, tes tertulis. Jadi itu sih bakalan ini terseleksi dengan sendirinya seperti itu. Oke.
Berarti kalau misalnya tadi kita ngomong soal harus tinggi badan 160, bukan karena kita meng-underestimate, tapi karena nanti ketika misalnya udah lulus dalam tahap nasional, akan dibawa ke internasional dan akan dibawa ke internasional dan dan itu akan bertemu dengan pesaing-pesaing misalnya dari Indonesia dulu, dari Jakarta, dari Bali, ataupun dari benar banget. Terus kalaupun misalnya ternyata perwakilan Kalimantan Timur menang lagi, diangkat lagi di internasional gitu kan Kak ya. Jadi bukan karena harus 160 nggak boleh nih kita ikut di bawah 160 enggak, tapi karena itu nanti kita akan ke jenjang yang lebih tinggi dan kompetisinya akan semakin tinggi gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Jadi kemarin sedikit cerita lagi, pada saat pemilihan Duta Wisata Indonesia di tahun 2019 kemarin itu kan tuan rumahnya di Bali. Jadi posisinya aku udah di Bali nih. Jadi aku sedikit bantu-bantu nih yang dari perwakilan Kalimantan Timur, itu waktu itu Duta Wisatanya dari Kota Balikpapan loh. Oh, wow. Iya. Oke. Dan luar biasa sekali persiapan dari Kota Balikpapan itu sangat-sangat mendukung penuh 100% para pesertanya, para perwakilannya untuk mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Timur di ajang Duta Wisata Indonesia ini. Well prepare banget ya kayak well prepare banget. Jadi sampai di sana kita bersiap buat ngadu sama yang lain nih, bukan cuma modal physically atau bukan cuma modal apa yang kita bawa dari kota kita masing-masing, tapi secara package kita udah bersiap berkompetisi dengan kota-kota lain yang lebih besar, dengan Jakarta, dengan Bali, dan dengan yang mungkin yang punya wisatanya lebih banyak gitu kan. Kita udah prepare banget. Oke. Terus tadi mengenai soal karantina. Karantina yang untuk Pentaran sendiri, mungkin yang di Kalimantan Timur itu ke proses karantinanya berapa lama sih Kak Putra? Kalau untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan terkhusus di Provinsi Kalimantan Timur itu biasa karantinanya kurang lebih 4 sampai 7 hari. Itu tergantung lagi karena tiap tahunnya itu beda. Kalau pada tahun saya itu di Provinsi Kalimantan Timur itu di tahun 2017 itu ada 4 hari. Di hari pertama itu kita mendapatkan materi-materi lagi tentang kepariwisataan Kalimantan Timur, kita mendapatkan pelajaran lagi tentang gimana sih diri sendiri, apa sih yang mesti kita lakuin sebagai anak muda seperti itu. Terus nanti ada semacam kayak tes bakat kayak gitu, talent show kayak gitu kan. Jadi buat memperlihatkan dari misalnya nih dari 10 kabupaten misalnya kan pasti beda-beda, ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang main musik seperti itu. Dan juga di hari terakhir sebelum grand final itu kita ada interview tentang kepariwisataan sudah pasti, interview tentang pengetahuan umum sudah pasti, interview bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, terus di malamnya baru deh kita grand final untuk menentukan siapa pemenangnya yang akan mewakilkan Kalimantan Timur di tingkat nasional kayak gitu. Oke. Perihal tentang malam pemilihan, kita alumni ini ya Kak, perihal mengenai tentang malam pemilihan. Berapa persentase sih yang ataupun persentase dari penilaian juri itu berapa persen sih mengenai behavior, mengenai bakat, tadi kita nyebutin bakat, terus mengenai pengetahuan terhadap wisata, itu proporsiannya itu berapa sih Kak, supaya teman-teman yang ikut di webinar ini, aku harus tahu, aku harus tidak boleh seperti ini, tidak boleh over, tidak boleh ini, atau memporsikan penilaiannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu berapa persen sih Kak? Nah, kalau untuk di provinsi, karena aku sebagai peserta mungkin aku sedikit nggak tahu, cuma kalau di Kabupaten Penajam Pasir Utara kan aku pernah jadi panitia juga ketika kita sudah menjadi alumni dari Duta Wisata, kita jadi panitia untuk the next Duta Wisata gitu kan. Jadi kalau di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu kita kayak mematok misalnya 60% dia itu harus dari brandnya, terus sisanya brand ya. Ya, nah sisanya misalnya 25% itu dari si behaviornya itu, dan dari 15%-nya itu bakat dan lain-lainnya seperti itu. Kalau pembagiannya dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Cuma aku belum pernah nih buat jadi panitia di provinsi karena sibuk jadwal gitu kan.
Sibuk kuliah ya Kak? Iya, sibuk apa-apa. kuliah. Mungkin nanti ke depannya mungkin ada yang peserta di sini adalah salah satu panitia untuk nanti nasional ya kan ya. Jadi Kakak Kak Putra dipersilakan untuk membantu kegiatan duta wisata untuk selanjutnya di tingkat nasional gitu. Oke, tadi diinfoin di sini 60% brand, 25% behavior, plus 15%-nya bakat. Mungkin bisa di flashback lagi kali Kak, kemarin itu Kakak nunjukin bakat apa sih sampai dan gimana sih perasaannya ketika on stage Kak? Iya, jadi kemarin itu setiap ikut ajang duta wisata itu pasti aku bakatnya itu menari sih, menari. Dan emang sih pada saat latihan kayak wah nggak ada rasa deg-degan sama sekali ya. Giliran pas udah on stage nih, waduh lihat memandang semua ya kan orang-orang semua memandang, terus juri udah berjejer di depan juri berjejer. Itu udah mulai gempa senyumnya tuh goyang. Jadi kayak agak nervous gitu loh. Padahal yang Mbak Rosia kalau mau dibilang udah sering tampil gini, tapi tetap aja ada rasa yang namanya nervous, deg-degan, takut salah, seperti itu sih Mbak Rosi. Tapi jujur kalau untuk hal seperti itu nagih sih Mbak Rosi. Ketika udah nyoba satu kali nih ikut kompetisi, pasti nagih buat ikut kompetisi lagi. Oke, mungkin karena itu juga jadi bahan dasar ketika misalnya teman-teman pengen sekarang duta wisata siapa tahu nanti bisa jadi Miss Indonesia atau bisa pengen jadi jadi putri jadi pengen Miss Universe gitu, ngikut lagi ke tingkat yang lebih internasional gitu kan Kak. Dan itu adalah salah satu bentuk dari dasar kali ya, mungkin dasar dari teman-teman semua untuk ayo nih aku punya bakat tapi harus ada push dorongan yang sedemikian rupa yang dimana bisa nagih seperti Kakak bilang tadi, nagih jadi pengen lagi gitu ya Kak ya. Oke, terus gimana di selama kegiatan di Bali ini Kakak pernah kepikiran nggak sih untuk jadi maksudnya ikut perwakilan dari Kalimantan Timur juga tapi jadi Miss Indonesia ataupun jadi Putri Indonesia atau mungkin ada rencana mau planning ke situ Kak? Kalau dibilang ada rencana dan ada kemauan, sangat pengen Kak Rosi, pengen sekali menjadi perwakilan Miss Indonesia atau Putri Indonesia ya. Cuma untuk saat ini mungkin aku lebih terfokus ke kuliahku dulu. Soalnya kuliahku yang sekarang ini sangat berat kalau aku bisa bilang, karena kedokteran hewan itu benar-benar full dari pagi sampai sore. Tapi keinginan buat ikut itu ada sih Mbak Rosi, dan kemungkinan ya kita berdoa aja mudah-mudahan aku punya kesempatan gitu ya buat mewakili. Ya mungkin. Amin dong, amin. Amin. Karena kan kalau batasan umur itu Mbak Rosi untuk ikut sebuah kompetisi pageant itu dia maksimalnya ada yang sampai 25 tahun, ada yang sampai 26 tahun. Jadi aku masih punya kesempatan lah beberapa tahun ke depan. Panjang lah, kan kelahiran 99 ya kayak masih panjang lah, masih panjang. Iya, kelahiran 99, benar banget. Masih panjang perjalanannya untuk. Masih panjang, iya. Mungkin ya memang fokus ke kuliah emang lebih penting sih Kak. Cuman kalau memang misalnya itu adalah sebagai bonus perjalanan hidup ya Kak ya, buat ngikutin aja. Iya. Kan kayak keren gitu loh kan Mbak Rosi kalau misalnya opening number nih, Dokter Hewan Andi Putri Restu kan. Keren banget. Kebayang fix kebayang. Kebayang kan Mbak Rosi? Iya, kebayang. Itu udah. Karena biasanya kan dokter psikologis dan segala macam gitu. Ini dokter hewan ya. Oke. Karena pas aku juga ngeliat profilnya profilnya Kak Putra, wah gila keren banget, maksudnya nggak kepikiran banget buat ngambil jurusannya dokter hewan gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya dari pageant ngambilnya psikolog gitu kan. Iya, ilmu komunikasi mungkin ya. Benar. Mungkin ngambilnya perhotelan kayak gitu. Betul gitu. Banyak juga teman-teman aku yang ngomong kayak, kok ngambilnya kedokteran sih, kayak nggak nyambung aja sama hobi kamu dan passion kamu, katanya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Ngomongin soal passion, sebenarnya Kakak passionnya di bidang apa sih Kak? Kalau aku passionnya
Sebenarnya lebih sukanya kayak komunikasi sih, lebih seperti itu sebenarnya kalau pengen dibilang. Jadi sebenarnya aku nggak begitu passion di dunia kedokteran ya, karena agak rumit juga sebenarnya buat aku. Cuma ya karena emang dari dulu cita-citanya pengen jadi dokter itu masih diusahakan supaya bisa jadi dokter seperti itu. Jadi karir jalan, terus cita-cita juga kesampaian kayak gitu loh Mbak Rosi. Oke. Gini, mungkin duta wisata adalah sebagian pengalaman hidupnya Kak Putih ataupun nanti teman-teman semua yang akan ngerasain gitu ya, dan akan fix aku akan ikut berpartisipasi dalam duta wisata Kalimantan Timur gitu ya. Terus impact-nya yang selama ini kakak adalah alumni, impact-nya ke kakak dalam segi kehidupan sehari-hari apa sih Kak? Atau maksudnya berimpact nggak kalau ketika misalnya bekerja ataupun kuliah di dunia kedokteran, oh ini nih akibat aku ikut duta wisata kemarin aku jadi bisa belajar lebih ini, itu berimpact nggak sih ataupun berpengaruh nggak sih di kehidupan sehari-harinya Kakak? Wah, kalau dibilang ya Mbak Rosia sangat-sangat berpengaruh banget, karena kan di duta wisata kita belajar yang namanya public speaking juga ya kan ya. Jadi itu ketika masuk ke dunia perkuliahan itu kita banyak presentasi, banyak berhadapan dengan dosen-dosen, dan tentunya kita perlu public speaking itu. Jadi berpengaruh banget gitu loh. Dan buat aku duta wisata ini adalah batu loncatan aku buat diri aku gitu loh Mbak Rosi, karena menurut aku ketika aku udah join di duta wisata, tentunya bakat-bakat aku itu bisa lebih terasah lagi di duta wisata, seperti yang aku bilang tadi, dari public speaking, terus modeling misalnya kayak gitu. Dan dari duta wisata aku juga bisa belajar tentang MC, kayak Master of Ceremony. Jadi di Bali juga ini ya Mbak Rosia, aku juga kerja sampingan aku itu sebagai MC. Nah, jadi orang-orang tahu aku itu berawal ya dari si Putri ini adalah duta wisata, bisa nih MC kayak gitu. Jadi benar-benar duta wisata ini batu loncatan aku banget buat masa depanku ke depan gitu loh, masa depanku kayak gitu. Iya, tadi ngomong-ngomong soal batu loncatan, momen apa sih yang memorable ketika kakak menjabat sebagai duta wisata Kalimantan Timur? Momen yang paling terasa itu ya ketika dapat tugas di mana kita harus berhadapan dengan pejabat-pejabat daerah ya. Jadi pada saat itu aku ditugaskan untuk mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo pada saat beliau datang ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu sih memori yang paling aku ingat, karena siapa sih yang bisa mendampingi seorang presiden gitu loh. Betul. Jadi itu suatu kebanggaan juga dan nggak bisa dilupain kayak gitu loh Kak Rosi. Wow, escort orang nomor 1 di Indonesia tuh it's amazing. Di kampung sendiri itu perasaan yang bangga luar biasa sih Kak Putih. Iya benar banget. Nggak bisa didescribe dengan kata-kata. Mungkin jabatan duta wisata mungkin adalah bonusnya, tapi pengalamannya itu itu ya kayak yang menjadi sesuatu hal yang nggak terlupain dan bisa memorable banget gitu. Iya, karena kan moto duta wisata juga itu setahun menjabat seumur hidup menginspirasi kayak gitu loh Mbak Rosi. Walaupun kalian menjabat 1 tahun, tapi seumur hidup kalian itu menginspirasi kayak gitu loh Mbak Rosi. Wow, oke. Mungkin bisa ini kali Kak, apa ya? Kerja sebenarnya mungkin di teman-teman juga kerjaan pokok dari duta selama jabatan duta wisata 1 tahun ini apa sih sebenarnya Kak? Apakah hanya kita mempromosikan atau ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, apakah itu dari mulai maintenance wisatanya sendiri, terus kita mempromosinya melalui apa, sebagaimana sih Kak untuk 1 tahun selama masa jabatan duta wisata? Jadi ketika menjabat menjadi duta wisata itu kan 1 tahun tuh ininya kayak semacam kontraknya. Jadi di situ kita bertugas untuk mempromosikan pariwisata. Terus ketika ada acara besar di kabupaten, kita juga turut ikut hadir di dalam acara itu. Terus ketika ada
pejabat-pejabat daerah yang datang, kita di situ sebagai pendamping mereka, kalau semacam kata-kata kerennya itu mungkin LO kali ya, semacam kayak gitu. Jadi duta wisata juga yang mendampingi para pejabat, makanya itu kenapa kita perlu public speaking yang baik, karena kan di depan para pejabat-pejabat daerah tentunya harus baik, dan juga bagaimana behavior, tingkah laku kita. Makanya kenapa kita di karantina kita diajarkan table manner, cara makan, karena ketika pejabat-pejabat daerah itu makan juga kita menemani mereka sambil menjelaskan tentang di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau di Kota Balikpapan ada ini loh Pak, begini-begini loh Pak, begini-begini loh Bu, jadi seperti itu. Nah, selain itu juga duta wisata ini menjadi faktor dalam dunia kepariwisataan yang aku bilang. Kan gimana sih cara mempromosikan pariwisata? Ya kalau misalnya kemarin-kemarin sebelum adanya COVID-19 ini, ya kita turun langsung terjun ke lapangan, misalnya kita ke pantai, terus kita ketemu dengan orang-orang, kita memperkenalkan seperti ini loh di Penajam, seperti ini loh Pantai Penajam, seperti itu. Ketika ada festival-festival daerah juga, di situ kan pasti banyak wisatawan yang datang, kita sedikit menjelaskan ini merupakan upacara adat apa, terus ini merupakan acara festival apa, seperti itu. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, otomatis kita tidak bisa terlalu sering untuk turun ke lapangan seperti itu, ya kan. Jadinya kita sekarang mempromosikan tentunya melalui media sosial. Terus sekarang contohnya ada webinar seperti itu. Ya, terus kita bisa mungkin bikin vlog di YouTube, karena sekarang orang lebih banyak beralih ke YouTube buat nonton YouTube. Di situ juga bisa, di Instagram juga bisa, di Facebook juga bisa. Jadi sosial media itu penting untuk mempromosikan pariwisata di masa pandemi sekarang, seperti itu. Itu kalau misalnya untuk menjabat 1 tahunnya. Tapi kalau misalnya udah jadi alumni pun kita masih 100% punya hak atau kewajiban untuk mempromosikan pariwisata itu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku yang baru sih ya, semua masyarakat Indonesia itu adalah tourism ambassador gitu loh. Kenapa aku bilang semua masyarakat Indonesia itu adalah duta wisata? Karena semua masyarakat juga itu wajib mempromosikan apa yang ada di wilayahnya, walaupun mereka tidak menjabat sebagai duta wisata, tapi istilahnya mereka adalah duta wisata, seperti itu. Jadi bukan hanya kerjaan dari duta wisata untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi kita juga sebagai penduduk asli itu harus wajib ya, harus wajib memperkenalkan ini loh, kita punya wisata ini loh, kita punya wisata ini yang bisa kita explore, kita punya beberapa tempat wisata yang sebenarnya nggak kalah menarik dari kota-kota lain gitu ya. Mungkin kan si Kak Putra udah berapa lama sih Kak stay di Bali Kak? Udah jalan 4 tahun, saya dari 2017 ya. Sebenarnya ya Mbak Rosia, pada saat 2017 saya mewakili Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk ikut duta wisata di Provinsi Kalimantan Timur, itu saya sudah di Bali posisinya di tahun 2017. Jadi pada saat itu saya ditelepon langsung untuk mewakili Kabupaten Penajam Pasir Utara. Alhasil saya harus meninggalkan pendidikan saya dulu selama seminggu untuk berjuang mengharumkan nama Kabupaten Penajam Pasir Utara, kayak gitu. Oh gitu. Jadi udah termasuk lama ya Kak? Maksudnya udah tidak di Balikpapan ataupun di Penajam ya untuk stay di sekolah. Terus hal yang lucu nih Mbak Rosia, waktu saya karantina nih, roommate saya adalah Kota Balikpapan. Wow, siapa? Juga siapa sih ya? Kalau teman-teman ada yang dari Balikpapan, ada yang duta wisata Balikpapan, waktu itu saya satu room sama Wanda. Sama Wanda, dia duta wisata Balikpapan tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017 atau 2016 ya. Saya satu rumah sama Balikpapan, jadi emang Balikpapan dan Penajam ini tak terpisahkan. Emang udah pertemanan gandengan ya Kak ya. Tali silaturahminya tuh, tapi emang nggak bisa dipisahkan. Balikpapan dan Penajam ini udah menjadi satu paket kayak gitu loh. Iya, ketika nanti udah benar-benar resmi menjadi ibu kota kayak gitu ya, pastinya orang-orang kalau mau menuju Penajam pastinya lewat Balikpapan dulu dong. Bandaranya dari Balikpapan. Benar. Dan itu adalah kesempatan kita semua sebagai
ibu kota Indonesia nantinya untuk makin memperkenalkan bahwa ini loh Balikpapan dan Penajam, ini loh Kalimantan Timur bukan cuma hutan yang seperti orang-orang pikirkan gitu. Kita juga punya banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita eksplor gitu ya Kak ya. Iya. Oke, selama kakak tinggal di Bali, wisata apa sih yang sebenarnya, aku sebenarnya di Kalimantan tuh punya ini nih, cuman mungkin ekspor bisa nggak ya sekiranya bisa diekspor sedemikian rupa itu, atau ada nggak sih Kak selama perbandingan itu, wah kalau di Balikpapan digini gimana ya, ada nggak sih perbandingan itu yang datang dan muncul di pikirannya Kak Putih selaku pernah menjabat sebagai duta wisata? Jadi kan seperti yang masyarakat Indonesia, bahkan mungkin bukan masyarakat Indonesia aja, bahkan seluruh negara juga tahu bahwa Provinsi Bali itu udah terkenal dengan pariwisatanya ya. Segala macam orang dari manapun pasti datangnya ke Bali gitu kan. Dari sini aku juga belajar gimana sih pariwisata Bali bisa seterkenal itu, karena aku juga pengen kabupatenku, provinsi Kalimantanku juga terkenal seperti Bali. Ya, yang seperti Mbak Rosi bilang sebenarnya contohnya aja yang paling simpel itu di pantai ya kan. Kalau kita lihat di pantai-pantai Bali itu ya dia agak lebih modern, bisa sunsetan dan segala macam dengan ditemani makanan, minuman yang menyegarkan seperti itu ya. Sebenarnya untuk di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara juga bisa seperti itu. Makanya aku juga pengen kayak gimana sih mengembangkan pariwisata di Kabupaten Penajam dan juga Kota Balikpapan ini supaya bisa seterkenal Bali gitu loh, kayak gitu. Dan sebenarnya apa yang Bali punya dan apa yang Kabupaten atau Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan punya itu sebenarnya punya nilai masing-masing sih sebenarnya. Kayak misalnya di Provinsi Kalimantan Timur nih ya, misalnya kita ke Labuan Cermin itu tidak kalah indahnya juga dari pantai Bali. Itu kacau sih. Iya, benar banget. Jadi banyak tempat wisata yang sebenarnya bisa gitu loh lebih unggul daripada Provinsi Bali kayak gitu. Bukannya mau mengalahkan Bali ya, tapi kita belajar dari Provinsi Bali gimana sih menata pariwisatanya sedemikian rupa gitu. Betul. Mungkin juga kalau misalnya bisa dibilang Bali sama Kalimantan punya apa sih? Yang punya pantai yang seindah Bali. Oh, dia belum tahu aja kalau Kalimantan. Belum tahu aja. Kalau Kalimantan keren banget buat dari segi sisi pantainya ya Kak ya. Iya, makanya nih Mbak Rosias, aku tinggal di Provinsi Bali juga sedikit-sedikit kayak memperkenalkan Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya nih ya Mbak Rosi, aku kan banyak punya teman-teman yang dari negara A, negara B, negara C, kayak gitu kan, yang dia datang buat liburan ke Bali. Ketika mereka liburan, jalan-jalan, terus mereka nanya, kamu asalnya dari mana? Aku bilang, aku asalnya dari Kalimantan Timur. Oh, di mana itu? Di sini. Terus aku sedikit memasukkan promosi, di Kalimantan Timur punya ini juga loh, kalian harus wajib ke sana loh, nggak cuma Bali yang punya pantai cantik loh, gitu loh. Jadi sedikit menyisipkan promosi aja. Promosi colokan ya Kak ya. Iya, buat datang ke Kalimantan Timur. Terus tiba-tiba disisipkan lagi, udah tahu belum the new capital city of Indonesia? Oh, di mana? Jakarta kan? Enggak dong, Kalimantan Timur. Yuk datang ke Kalimantan Timur begitu. Wow. Jadi sedikit-sedikit ngambil kesempatan lah ya. Iya. Buat mempromosikan. Iya, karena memang mesti kayak gitu sih Kak. Maksudnya kalau misalnya bukan kita yang ngepromosiin kita sendiri, terus siapa lagi gitu kan? Siapa lagi? Terus orang-orang bisa mempromosikan kotanya dengan segala macam. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa bantu secara kita mendatangkan mereka, kita cukup mengkasih informasi aja ke mereka, menurut kita udah cukup gitu. Kalau misalnya Balikpapan dan Penajam tuh indah loh, bagus loh, dan mesti kalian datangi dengan segala macam wisata yang kita punya gitu ya Kak ya. Dan satu Mbak Rosini yang aku pelajari dari Bali adalah anak-anak mudanya itu benar-benar mereka ini banget persatuannya kuat banget. Bisa kan Mbak Rosi dan teman-teman lihat bahwa Bali itu datang dari mana-mana turis, datang dari mana-mana wisata
wisatawan, tapi Bali tetap mempertahankan kebudayaannya, mempertahankan adat istiadatnya, tidak pernah terpengaruh dari luar kayak gitu kan. Ya karena apa? Karena orang-orangnya yang mencintai kebudayaannya sendiri kayak gitu, mencintai daerahnya. Aku pengen ini anak muda di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan dan Penajam ini untuk mencintai tempat tinggalnya, tempat daerahnya, mencintai budayanya, sehingga walaupun nantinya ketika kita benar-benar resmi menjadi ibu kota dan pendatang itu mulai masuk ke Balikpapan dan Penajam, itu kita tetap mencintai dan itu tidak akan terpengaruh oleh pendatang-pendatang. Dan tidak boleh terpengaruh harusnya ya Kak ya? Dan tidak boleh terpengaruh karena gimana ya, menurutku harus mempertahankan warna asli dari Balikpapan dan Penajam gitu loh, Mbak Rosi. Jadi itu sih yang aku pengen tanamkan ke anak muda, mulai dari hal kecil aja, cintai tempat daerahmu gitu. Mungkin boleh aja terinfection ataupun masuk dari banyak banget budaya-budaya lo asing yang masuk gitu kan, mulai dari mungkin dari segi cara bicara, dari segi pertemanan gitu, tapi nggak boleh menghilangkan unsur-unsur budaya dari asli kita sendiri itu ya kayak yang itu yang nggak boleh nggak boleh ditawar lah pokoknya, itu pokoknya sesuai dengan adat dan istiadat masing-masing tempat sendiri ya Kak. Iya, jadi bener banget sih, aku tinggal di Bali ini selain kuliah juga aku sedikit ngambil ilmu-ilmu dan mengambil contoh-contoh yang baik dari Bali yang mungkin nantinya aku bisa terapkan di Provinsi Kalimantan Timur, di Kota Balikpapan, di Penajam, kayak gitu loh Mbak Rosi. Iya, jadi Kak Putih sebenarnya kuliah di Bali itu adalah takdir sebagai duta wisata sesungguhnya. Supaya bisa ngambil ilmu-ilmu wisata yang ada di Bali dan diterapin nantinya di sini. Siapa tahu nanti di Balikpapan ataupun di Penajam nanti jadi salah satu panelis yang dimana bisa membantu teman-teman ataupun yang duta kepariwisataan di sini untuk kita harus punya mental seperti apa buat menjadi duta wisata, dan itu yang kakak ambil dan yang selama ini kakak pelajarin di Bali gitu ya Kak ya? Iya benar banget kayak gitu. Oke Kak, kita sebentar lagi akan masuk ke tahap Q&A. Aku akan ngebacain, udah banyak banget, udah 67 chat pertanyaan buat Kak Putih loh. Ini sampai subuh nih Kak, harus dijawab semua nih, mohon maaf aja ya. Ada kepo banget kayaknya. Iya, ngalah-ngalahin bikin skripsi Kak, mohon maaf gitu. Jadi ini mau gimana? Mau aku yang bacain atau Kak Ibnu yang mau bacain gimana? Oke. Di spotlight ya? Oh, oke. Oke, aku akan coba bacain dulu satu-satu ya. Ini nggak cuma 2, boleh banyak kan kayak sesuai sama waktu ya? Oke. Mohon maaf. Oke. Selamat dari Bella Tirsa Deborah. Mungkin kakak kenal ataupun pernah punya teman atau gimana, nanti di shout out aja ya Kak. Oke. Ini dari Bella Tirsa Deborah. Selamat sore, saya Bella Tirsa Deborah, RC 142293. Berarti Sobat IndiHome ini Kak. Nah, saya ingin bertanya menurut pendapat Kak Putri mengenai berita yang sedang dibicarakan saat ini, yaitu rencana pemerintahan untuk menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata kelas premium yang disebut Jurassic Park. Nah loh, mohon maaf nih, kita punya Jurassic Park sekarang. Sedangkan kita tahu bahwa komodo merupakan salah satu maskot Indonesia dan salah satu wisata yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang nasional maupun internasional. Dan bagaimana pendapat Kak Putri mengenai truk-truk yang masuk ke dalam Pulau Komodo sehingga membuat komodo yang di sana terhirup debu, sehingga mereka mencemarkan udara yang ada di sana. Sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf Kak, kalau saya bilang mohon maaf, komodonya bisa pakai masker aja apa gimana gitu. Biar di udara gitu ya. Tapi menurut Kak Putri sebagai duta wisata gimana yang cara nanggepinnya? Bagus banget pertanyaannya nih. Iya, itu tadi dari siapa ya? Bella Tirsa Deborah. Halo Bella, terima kasih banyak udah mau join di virtual meeting, bukan meeting sih. Webinar ya, lebih ke sharing aja tentang kita bahasanya ngobrol santai lah. Ngobrol santai lah ya, tentang sharing-sharing. Jadi kan permasalahan bukan isu sih sebenarnya, mungkin udah jalan ya tentang pembangunan dari Pulau Komodo yang ingin dijadikan seperti Jurassic Park seperti itu ya. Kalau saya sebagai
mahasiswa kedokteran hewan. Wah, pas banget. Sumpah ya, ini kita nggak ngerencanain ini pertanyaannya dan segala macam. Ini pas banget. Gimana Kak, sebagai ilmu kedokterannya dan ilmu duta wisatanya kepake nih Kak, silakan, monggo. Iya. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa kedokteran sangat menentang sekali tentang pembangunan Jurassic Park itu yang mau dibangun di Pulau Komodo. Komodo itu sebagai ikon dari provinsi itu, seperti itu, kayak gitu. Dan juga dari Kapute maaf, ini jaringannya kayaknya ya kan? putus. Mungkin bisa diulangin Kapute, suaranya tadi putus-putus Kapute. Kapute mungkin bisa ulangin pernyataannya Kapute, ini suaranya putus-putus Kak. Atau belum? Halo? Iya. Kak, sorry kayaknya jaringannya agak sedikit tadi trouble. Pernyataannya boleh diulang Kak? Oh, tadi agak sedikit ini ya. Iya, agak putus-putus tadi Kak. Silakan. Iya, jadi kalau saya sebagai mahasiswa kedokteran hewan, jelas ya saya tidak setuju dan menentang keras tentang pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo itu. Karena kenapa? Yang pertama, Komodo sebagai ikon tentunya dari provinsi tersebut, dan nantinya ketika ada pembangunan tersebut itu akan membuat rantai makanan si Komodo itu berubah seperti itu. Karena kan pembangunan nih Mbak Rosi, pembangunan kan seperti itu. Otomatis makanan aslinya mereka ini bakal hilang. Terus mereka mangsa apa dong? Takutnya ketika makanan asli mereka hilang, yang mereka mangsa itu manusia gitu loh. Itu yang kita takutkan juga. Dan gimana ya? Dan kita berubah di ya kayak kedokteran hewan itu ya, dan yang kedua juga itu kita ada yang namanya kalau di dalam kedokteran hewan ini ya, ada zoonosis nih. Zoonosis ini adalah penyakit yang bisa menyebar dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan. Jadi ketika nanti ada pembangunan itu dan manusia lebih dekat dengan komodo, itu bisa aja terjadi penularan penyakit dari situ. Terus ada lagi yang namanya animal welfare. Jadi animal welfare itu di dalam kedokteran hewan adalah kebebasan dari si hewan tersebut, kayak gitu loh. Hewan tersebut harus tinggal di tempat asalnya, tidak boleh dibuat-buat tempatnya, seperti itu sih Mbak Rosi, seperti itu Bella. Jadi kalau saya sih agak menentang ya. Oke, Kapute, maaf, ini suaranya suara Kapute hilang atau ke-mute atau gimana nih Kapute? Halo? Iya. Kedengaran. Ya, oke. Jadi dari secara pendapatnya Kapute sendiri, istilah aku calon dokter hewan dan duta wisata 2017 mau konfirmasi bahwa nggak setuju ya Kak ya? Nggak setuju kalau memang misalnya Pulau Komodo itu nantinya dijadikan sebagai Jurassic Park Indonesia. Dan sekarang apalagi mungkin dalam tahap banyak banget kan sekarang diekspor apa segala macam Sumba sebagai destinasi yang saat ini happening banget nih 2020 nih gitu kan. Jadi banyak banget orang-orang yang kesana buat apalagi sekarang komodo kan juga udah sedikit gitu loh Mbak Rosi. Ketika nanti dibuat seperti itu takutnya nanti tambah langka lagi hewannya. Ya, karena kan mungkin hewan juga punya tingkat stres nggak sih Kak? Misalnya ya benar banget, hewan punya tingkat stres. Terlalu banyak yang berkunjung, bukan karena penyakit ataupun kenapa-napa, tapi dia bisa punah gara-gara terlalu habitatnya sudah tidak netral lagi gitu ya Kak ya? Iya benar banget. Oke. Lalu ini lanjut di pertanyaan kedua. Wah, ada anak Bali juga nih Kak, yang nanya dari kedokteran hewan juga nih Kak Pute. Ini username-nya namanya Putra Rizky Wahyu Setiawan. RC Mame 31. Selamat siang Kak Uma. Mohon maaf banyak sekali nih pertanyaannya, ada 6, saya shout out aja ya. Ada 4 aja di sini pertanyaannya yang mau saya sebutin. Selamat siang Kak.
Izin bertanya, saya kenalkan, saya Rizky dari Kedokteran Hewan Unut dari Denpasar, Bali. Mohon maaf, ini mungkin kos-kosannya di sebelah, teman kos-kosannya di sebelah, bagaimana ini Kak? Nanya-nanya nih, coba tahu konfirmasi dulu nih. Ini temennya dari Kedokteran Hewan Unut dari Denpasar, Bali. 1, pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di tengah pandemi? Apa peran kakak sendiri sebagai duta wisata untuk mengembalikan perekonomian di dunia perwisata? Terus pertanyaan yang kedua, kita sendiri tahu bahwa saat ini ada yang namanya wisata virtual. Menurut kakak, apakah konsep wisata virtual ini efektif dan mendongkrak, mengendalikan, dan serta memajukan wisata di daerah? Pertanyaan ketiga, atau mau satu-satu atau mau langsung semuanya, kakak? Kak Putra mau satu-satu aku sebutin pertanyaannya atau mau langsung semuanya dijawab? Iya, satu-satu aja dulu. Itu yang pertama. Yang pertanyaan pertama dulu ya. Ini Rizky 2000 berapa ya? 2018 kayaknya. Putra Rizky Wahyu Setiawan. Ini kakak tingkat kayaknya nih, mohon maaf di ospek adeknya. Iya. Jadi mau satu-satu pertanyaan pertama dulu ya Kak ya. Pertanyaan pertama, tantangan terbesar mengembangkan potensi wisata di situasi pandemik gimana nih Kak? Oke. Tantangan terbesar tentunya yang pertama kita tidak bisa langsung turun ke lapangan ya, turun ke tempat wisata itu, dan kita tidak bisa langsung mengumpulkan orang ramai-ramai seperti itu karena memang ada protokol kesehatan. Tapi di sini yang perlu kita pahami adalah kita harus tetap mempromosikan pariwisata, karena menurut saya mempromosikan pariwisata itu nggak seperti kita mempromosikan sebuah makanan gitu loh Kak. Misalnya ya, kita mempromosikan makanan nih, di tempat situ nasi padangnya enak, oh yuk kita cus makan nasi padang sorenya. Kalau mempromosikan pariwisata misalnya, mempromosikan pariwisata pada saat ini misalnya kita promosikan, itu tidak akan langsung efeknya pada saat itu juga. Itu mungkin berefek 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, di saat orang itu punya waktu untuk datang atau berpariwisata atau ingin mengunjungi tempat wisata. Jadi seperti itu. Jadi emang kesulitan yang paling terbesar adalah ya karena kita tidak bisa terjun langsung ke lapangannya, dan juga karena misalnya nih memperkenalkan pariwisata atau wisata atau kebudayaan, kan biasanya membuat sebuah festival adat seperti itu. Nah itu yang sebenarnya kita nggak bisa lakuin di zaman sekarang, karena kalau membuat festival otomatis kita melakukan pengurumunan orang atau mengumpulkan orang secara beramai-ramai. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk sekarang mungkin ya, jadi sekarang di Indonesia mungkin udah agak kurang untuk membuat festival-festival semacam itu, akhirnya dialihkan ke virtual, seperti itu, dialihkan ke YouTube, seperti itu sih Mbak Rosi. Oke, jadi seperti itu Kak Rizky. Iya, mohon maaf ini kakak tingkat gitu. Jadi ini juga iya, sepertinya ini kakak tingkat. Ini jadi pertanyaan jawaban yang ke-1 juga saya bisa masukkan di pertanyaannya Kak Rizky yang kedua. Jadi maksudnya yang kedua adalah konsep wisata virtual. Ya, konsep wisata virtual menurut Kak Putra mendongkrak atau bisa mengendalikan kemajuan wisata di suatu daerah nggak sih Kak? Itu ya, masalah yang virtual itu ya? Virtual wisata, mungkin itu bisa virtual wisata, iya. Bisa ngebantu nggak sih Kak menurut Kakak? Iya. Oke, jadi kalau menurut saya virtual wisata itu bisa tentunya untuk memajukan atau mendongkrak pariwisata ya, seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita mempromosikan pariwisata itu efeknya bakalan jangka panjang begitu loh, nggak bisa sebentar. Kayak misalnya kita bikin virtual wisatanya bulan ini, kita share ke YouTube, kita share ke sosial media, itu ditonton banyak orang. Orang-orang itu nonton, terus mereka misalnya tertarik nih pengen datang ke tempat wisata tersebut, di save sama mereka. Ketika di save sama mereka, terus mereka punya waktu untuk datang ke tempat wisata tersebut, misalnya dia buka kembali arsip-arsip yang kemarin mereka save, oh ternyata ini loh virtual yang kemarin, aku pengen deh langsung ke sana. Seperti itu, simpelnya aja Kak Rosi. Jadi bisa banget buat menjadi salah satu apa ya kalau bisa dibilang masukan atau
ide buat kalian ke tempat wisata seperti itu. Oke, mungkin bisa ditanggapin gini kali ya Kak, adanya pandemi ini bukan berarti kita berhenti untuk mempromosikan wisata-wisata daerah gitu ya. Kita bisa punya banyak cara gimana kita bisa mempromosikan wisatanya itu dengan kayak tadi virtual. Kita bisa kok bikinin ataupun misalnya nanti ada mungkin dari tim-tim ataupun teman-teman dari duta wisata bikinin suatu platform yang dimana mungkin kontennya itu mengenai virtual wisata. Mungkin mereka nggak bisa sambil mereka mengumpulkan uang dan sambil menunggu pandemi berlalu, virtual itu menjadi salah satu opsi kita mengetahui dan kita mempromosikan wisata-wisata yang ada di Balikpapan ataupun yang ada di kota masing-masing daerah gitu ya Kak ya. Ya, sama nih di masa pandemi sekarang kan otomatis para duta wisata ini tidak bisa melaksanakan prokernya secara maksimal karena tidak bisanya turun ke lapangan dan segala macam. Nah, mungkin mereka bisa bikin proker, kita bikin virtual wisata, misalnya salah satu wisata yang terkenal di Balikpapan apa, salah satu wisata yang terkenal di Penajam apa. Nanti ketika virtual wisatanya itu sudah jadi, ya tinggal di-share lagi, dipromosikan lagi ke mana-mana melalui media sosial. Seperti itu sih. Jadi walaupun di masa pandemi tetap duta wisata itu jalan tugasnya, prokernya kayak gitu. Jadi selama masa jabatannya 1 tahun itu tetap mengoptimalkan pekerjaannya, mempromosikan wisata-wisata gitu ya Kak ya? Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari sebentar, kita cek dulu. David Puspo, halo Kak, aku David. Bagaimana menghadapi nervous saat di panggung pada saat tampil? Bagaimana menghadapi banyak kompetitor dari berbagai daerah ataupun negara? Terus apa dampak positif dan negatifnya pembangunan daerah wisata? Oke. Tadi yang nervous nggak sih Kak? Ketika pastilah kita pasti manusia biasa nervous di depan semua judgement, di depan semua pesorak ya Kakak gitu ya, cheerleader benar banget. Secara Kakak nanggapinnya? Nah, kalau aku ketika aku naik maaf, ini ada David Pusponya, kita udah terhubung bisa. Halo Mas David. Halo David. Halo David Puspo. Mohon maaf, ini jangan-jangan tetanggaan nih. Tetanggaan kabutnya bukan nih? Oh bukan ya, oke. Ntar jangan lupa follow Instagram saya ya. Langsung loh. Jangan lupa endorsement di sebelah sana. Oke, Kak David mungkin bisa langsung yang Kakak mau tanyain, bisa langsung tanyain yang dari hati ya Kak, dari hati itu silahkan tanya langsung ke Kak Putih. Silakan Kak. Iya, tadi menambah pertanyaan tadi gimana untuk menghadapi nervous di panggung dengan banyaknya kompetitor dari berbagai daerah ataupun dari berbagai negara nantinya? Oke. Nah, jadi kalau aku sih menghadapi nervous ya, pasti ketika kita on stage itu pasti ada rasa deg-degan, ada rasa nervous. Tapi ketika kita melangkahkan kaki misalnya di panggung ini, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, gitu aja terus-menerus. Terus ketika melihat kompetitor atau pesaing-pesaing kita, anggap aja bahwa kitalah yang paling the best di situ. Jangan pikirkan lawan-lawan kita, mereka mau bagus, mereka mau gimana, pokoknya yakinkan dalam diri bahwa kitalah yang paling terbaik, dan itu hasilnya juga nanti yang akan keluar juga baik. Ketika menghadapi penonton di depan, misalnya ramai banget nih menghadapi juri, jangan lihat mata mereka, lihat aja ubun-ubun mereka, kepala mereka gitu ya. Ya udah, nggak usah dilihat matanya, soalnya matanya itu dari matamu kan dapat mengintimidasi seperti itu ya kan. Jadi ya udah, anggap aja mereka itu semua enggak patung juga sih, pokoknya anggap aja semua itu biasa aja kayak gitu. Jadi yang paling penting itu kalau menurut aku, jangan terburu-buru, pokoknya tarik nafas, atur nafas, dan ya anggap kamu yang the best, dan yakin sama diri sendiri bahwa kamu emang yang paling baik. Percaya diri, itu aja. Mungkin tadi terus ya. Silakan. Ada lagi? Ada yang mau tambahin nggak Mas David? Monggo. Putus-putus. Apa dampak positif dan negatif pembangunan daerah wisata? Gimana Mas David?
Tentunya kalau misalnya ditanyain tentang dampak positif dan dampak negatif. Iya, halo? Kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Kalau ditanya tentang dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan pariwisata, tentunya kalau untuk dampak positifnya itu tentunya bakal lebih banyak lagi tempat pariwisata di kabupaten atau kota atau provinsi tersebut yang akan menarik para wisatawan lagi, yang nantinya akan menambah ekonomi atau meningkatkan ekonomi dari provinsi, kabupaten atau kota tersebut. Kalau untuk dampak negatifnya tentunya ketika ada pembangunan kita takutkan bahwa adanya penghabisan hutan atau penghabisan lahan seperti itu ya. Jadi itu sih dampak negatif yang paling pertama yang kita takutin, adanya eksploitasi hutan seperti itu. Tapi itu kalau menurut saya itu dapat dicegah kayak gitu loh. Jadi karena sudah adanya juga peraturan bahwa dilarang ada eksploitasi hutan, pembakaran hutan dan segala macam. Jadi pembangunan pariwisata atau tempat pariwisata bisa contohnya green city seperti itu mungkin dapat dilakukan seperti itu. Jadi itu David. Thank you. Thank you. Ya, thank you Kak David. Udah. Thank you, David. Satu pertanyaan lagi kali ya Kak. Oke, yang terakhir pertanyaannya dari Joseph Samosir. Halo Kak, saya Joseph Samosir dari UKI Cawang, izin bertanya. Saat ini banyak milenial lebih suka budaya luar negeri dibanding dengan budaya sendiri. Menurut Kakak, bagaimana cara melestarikan budaya adat istiadat supaya kita tidak mudah diakui oleh negara luar? Mengingat negara tempo lalu, negara luar mengakui adat dan budaya. Kak Josephnya ada di on screen. Oke, halo Kak Joseph, bisa dinyalakan mic-nya, mungkin bisa langsung nanya ke Kak Putih langsung. Halo Kak Joseph. Ya, halo, selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Silakan Kak, di sini saya persilakan untuk bertanya langsung ke Kak Putih ya Kak. Terima kasih atas waktu yang diberikan Kak. Saya mau bertanya Kak, mengingat tempo lalu kan ada negara luar mengakui budaya negara kita. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Kakak sebagai seorang duta wisata melestarikan budaya adat istiadat kita, yang dimana banyak milenial lebih menyukai budaya luar negeri seperti Korea gitu dan lain sebagainya Kak. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Joseph. Jadi saya ingin menanggapi kalau menurut saya misalnya anak muda atau milenial yang menyukai K-pop misalnya artis-artis Korea atau sukanya nonton drama Korea, kalau menurut saya itu wajar-wajar aja, nggak apa-apa suka terhadap K-pop Korea atau negara luar lainnya, tapi suka aja dan jangan lupa untuk tetap mencintai kebudayaan kalian. Misalnya nih contohnya hal yang paling simpel dari cara berpakaian atau dari misalnya kan ada katanya tadi budaya yang diakui sama negara luar, misalnya contoh batik ya, kita udah tahu bahwa batik itu diklaim sama tetangga ya, negara tetangga siapa itu, pokoknya ya Pak. Ya pokoknya tetangga aja kayak gitu ya kan. Nah gimana sih caranya supaya lebih mencintai kan di kegiatan sehari-hari atau di gimana ya, batik itu kita bisa jadikan fashion yang lebih modern seperti itu. Misalnya kalian bisa jadikan shawl, kalau misalnya buat cewek-cewek kalian bisa jadiin bandana. Jadi itu juga salah satu bukti bahwa kalian mencintai batik dari Indonesia. Jadi dari situ kalian bisa memperlihatkan ke orang-orang luar bahwa apa yang kalian pakai itu berasal dari Indonesia. Kalau misalnya kenapa bisa kejadian kok bisa batik diklaim sama negara lain, ya karena satu, kita tidak menggunakan, kita hanya ngomong kita punya batik, tapi kita nggak menggunakan. Itu yang kurangnya action dari masyarakat Indonesia yang kurang seperti itu. Jangan cuma ngomong kita punya batik, tapi kita nggak menggunakan. Nah itu gimana sih? Biasanya kan anak muda, males pakai yang kayak gitu-gitu, itu kan kayak jadul dan segala macamnya. Nah itu yang seperti aku bilang tadi, bisa dimodifikasi. Mungkin sekarang ya, kalau di Bali nih ya Kak Rosia, di Bali ini dia batik
itu ada yang model kemben kayak gitu, ada yang model bikini bahkan supaya orang-orang luar juga kalau batik itu punya kita ngeh gitu ya Kak ya. Iya, jadi dipakai kalau itu punya kita seperti itu sih. Jadi lebih ke action aja sama langsung ke diri sendiri bahwa aku emang cinta sama Indonesia kayak gitu. Nggak apa-apa suka sama Korea dan segala macamnya, itu wajar. Aku pun suka nonton drama Korea, aku pun suka sama boyband Korea kayak gitu karena mereka ganteng-ganteng kan kayak gitu. It's okay. Tapi aku tidak pernah lupa dengan budayaku sendiri, dengan warna asliku seperti itu. Gitu Kak Joseph. Baik, terima kasih Kak. Oke, thank you banget Kak Joseph udah nyempatin waktu buat ikut webinar dan ajuin pertanyaan. Aku gila sih dari tadi pertanyaan-pertanyaannya udah kayak panelis Duta Wisata ya kayak. Aduh mohon maaf nih agak saya. Iya, ini masih ada sebenarnya. Seru banget aku lihat nih. Kalau sih chat-chatnya seru banget. Parah sih, ini pertanyaan udah kayak pertanyaan panelis Putri Indonesia, Miss Universe. Jadi saya semacam latihan gitu ya sebelum Putri Indonesia. Ya, jadi anggap aja ini kemarin udah ditanyain sama Kakak David gitu ya. Mohon maaf udah ingat kemarin ditanyain sama Kakak Joseph udah ingat gitu. Udah masanya udah pernah ditanyain jadi udah tahu apa gitu. Oke, sekarang kita di akhir acara, jadi aku pengen minta closing statement dong dari Kak Putri mengenai mungkin teman-teman. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak buat yang udah bertanya, yang belum kita sebutin dan yang udah kita sebutin, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Nah, mungkin semua penanyanya nanti akan kita cek satu-satu dan masih ada door prize untuk penanya terbaik yaitu 2 orang 200.000 rupiah itu total dari sponsor IndiHome dan Sobat IndiHome. Jadi untuk statement terakhir Kak, di statement terakhir aku minta Kakak sampaikan statement terlebih dahulu untuk closingan kita, silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih aku ucapin kepada seluruh panitia dan juga kepada Sobat IndiHome udah mau mempercayakan aku kali ini sebagai pembicara di sharing dan bicara santai, ngobrol santai. Jadi buat aku pesan-pesannya untuk kita sebagai anak muda milenial di zaman sekarang tentunya pokoknya tetap cintai budaya kalian. Kalau bisa di mana kalian tinggal, di situ kalian memajukan pariwisata kalian atau memajukan daerah kalian juga. Nah, seperti itu. Dan aku pengen pesan buat seluruh partisipan yang hadir kali ini, kalian bisa mungkin nonton video-video aku di YouTube karena aku ada beberapa video juga di YouTube tentang profil daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga sebagai calon the new capital city of Indonesia. Dan mungkin kalian yang belum pernah nonton juga ada di YouTube juga tentang lebih jelasnya tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara, itu di salah satu stasiun TV nasional. Kalian bisa nonton di YouTube biar lebih tahu lagi gimana sih tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara seperti itu. Nah, terus udah itu aja. Mungkin terakhir, pokoknya jangan lupa setiap ke tempat keramaian atau pengen berwisata, jangan lupa protokol kesehatannya dijaga, tetap pakai masker, tetap social distancing, dan jangan lupa mencuci tangan. Itu aja. Jadi tadi pokoknya kita semua adalah duta wisata. Betul. Tadi statementnya gimana Kak? 1 tahun jabatan, seumur hidup. 1 tahun menjabat. Iya, seumur hidup menginspirasi. Wow, 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Thank you banget Kak Putri atas waktunya siang hari ini. Thank you. Semoga kita Terima kasih banyak Kak Rosi. Terima kasih ya, sama-sama. Buat semua peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini, diwajibin untuk isi link yang ada di grup WhatsApp ya, yang tadi udah daftar di
website itu kan ada, kita buatin grup WhatsApp. Nah, itu ada link feedback. Jadi teman-teman semua bisa isi di situ buat dapetin door prize senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi kita nggak cuma sharing ilmu aja, tapi kita juga sharing pulsa ya, Wak ya. Jadi jangan lupa buat jadi tetap jangan lupa buat isi feedback, terus isi feedback nanti kita akan pilih 3 pemenang beruntung untuk dapetin Rp300.000. Terus tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk itu juga kita akan kompilir dan kita akan pilih untuk 2 pemenang pertanyaan yang menurut kita paling oke dan mungkin bisa kedepannya jadi juri panelis ya untuk Putri Indonesia. Terus tiba-tiba pesertanya Kapute aja gitu ya. Oke, untuk sesi buat partisipan jangan lupa pakai IndiHome. Iya, thank you ya. Jadi buat semua buat informasi saya pakai IndiHome di kos saya. Mohon maaf, nomor IndiHome-nya berapa? Tidak sampai hanya di Jawa. Iya, ntar kita DM. Bisa saya dikasih free. Iya, salah, tenang aja gitu ya. Buat semua partisipan yang udah ikutin webinar kali ini, itu jangan lupa lagi kita infoin lagi tentang Sobat IndiHome. Jadi misalnya ingin mencari penghasilan tambahan untuk karena sekarang situasinya di rumah aja, tapi pengen ada tambahan penghasilan, itu bisa langsung daftarkan diri kalian di Sobat IndiHome di websitenya sobatindihome.co.id. Nanti semua caranya akan ada terpampang nyata di sana ya. Thank you sekali lagi Kapute. Kita sebelum mengakhiri webinar pada siang hari ini, kita foto bareng dulu yuk. Aku minta semua peserta partisipan untuk kita on-kan kameranya, kita foto bareng dulu kenang-kenangan. Kalau misalnya kita udah pernah kita pernah sharing season di sini dong. Ayo kita on-in kameranya dulu dong. Oke. Kakak-kakak, yuk Kak, kita foto dulu Kak. Terus, iya. Jangan lupa Kak, silakan untuk Instagramnya. Mohon maaf nih, siapa tahu buat nge-follow. Oh ya, Instagramnya jangan lupa follow ya, Andi Putri Restu. Kalau ada yang mau endorse, bisa langsung aja. Tetap ya, Wak ya. Tetap. Oke, kita foto bareng dulu, oke, Kak Isa. Oke. Oke, sebelum mengakhiri kita foto dulu ya. 3. Ayo kita aktifin dulu dong videonya. Kita aktifin dulu videonya, kita aktifin dulu. Ayo. Udah? Kak? Ini pada belum ada aktifin video nih, mohon maaf. Ayo, tuh Kapute udah pegal tuh kepalanya mereng-mereng, udah pose dia. Mohon maaf nih. Mohon maaf ya. Kapute, kapan nih balik ke Balikpapan? Kita barengan, kita ngumpul-ngumpul bareng yuk. Belum ada rencana ya? Iya, ntar ya, soalnya aku lagi semester akhir, ini lagi menyusun skripsi, didoain. Wow, tapi kelas nggak? Kita foto dulu yuk, 3. Udah nyala semua? Udah nyala semua, nyalain semua dong, Wak. Yuk, ayo deh. Oke, Kak, silakan. Oke, ada lagi? Sudah semua? Lagi dong, nggak berasa nih kalau kata Kapute. Gak berasa, Wak. Oke, 3, 2, 1. Tahan dulu ya, jangan di-off-in dulu dong, Wak. Iya, lagi. Sampai pagi kita begini, mohon maaf nih ya. Iya, aduh gimana nih. Mahal loh ini lama-lama sama Kapute. Oke, thank you so much Kapute. Makasih banyak sekali lagi atas waktunya. Thank you buat teman-teman semua, thank you. Jangan lupa untuk follow Instagramnya IndiHome BPN, lalu follow Instagramnya Kapute. Juga di mana tadi Kapute? Silahkan Kak. Iya, follow Instagramnya di Andi Putri Restu. Jangan lupa pakai IndiHome. Jangan lupa pakai IndiHome ya. Dan jangan lupa untuk registrasiin diri kalian di Sobat IndiHome. Thank you so much atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan masih ada webinar berikutnya dan teman-teman tetap bisa ngikutin. Dan jangan lupa jangan sungkan untuk jadi duta wisata ya karena itu bermanfaat banget buat kedepannya. Iya. Oke, thank you. Terima kasih aku akhirin Zoom kali ini. Thank you so much. Bye-bye.